Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Humayroh Ningtyas, NIM 18.032.11.0013. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari ekonomi produksi pertanian dari kelas B. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari ekonomi produksi pertanian dengan yaitu mereview jurnal internasional dengan judul Technical Efficiency of Maize Farmers in Ghana, a Stochastic Frontier Approach oleh Abdul Hanan Abdallah dan Awal Abdul Rahman. Baik, selanjutnya ialah permasalahan penelitian, di mana survei nasional yang dilakukan pada tahun 1990 mengungkapkan 94% rumah tangga mengandalkan jagung untuk makanan sehari-hari mereka. Jagung dan makanan berbasis jagung dilaporkan menyumbang 10,8% dan juga 10,3% dari pengeluaran makanan rumah tangga oleh penduduk miskin dan semua kelompok pendapatan. Ini adalah tanaman nomor 1 dalam hal luas tanam dan menyumbang 50-60% dari total produksi sereal, di mana tujuan kebijakan pemerintah Ghana untuk subsektor biji-bijian terutama jagung ini ialah untuk mendorong peningkatan produksi sehingga swasembada dan ketahanan pangan negara dapat tercapai. Namun terlepas dari upaya ini, kinerja sektor jagung telah menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi sumber daya yang digunakan di Ghana, terutama pada periode ketika bantuan diberikan kepada petani, dalam kondisi cuaca yang mendukung. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah dengan mengungkapkan tingkat efisiensi teknis produsen saat ini. Dengan cara ini, kerugian produksi karena kombinasi input dan teknologi yang tidak dapat atau tidak tepat akan dihargai. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Stochastic Frontier atau SVA untuk memperkirakan efisiensi teknis petani jagung. Fungsi produksi perbatasan stokastik secara independen menguraikan istilah kesalahan menjadi kesalahan acak dua sisi yang menangkap efek acak di luar kendali petani dan satu sisi komponen inefisiensi. Nah, data yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari database intensifikasi sub-Sahara Afrika dari tanaman pangan pertanian atau AFRIN. Nah, pada tabel atau pada gambar pada sebelah kanan dapat dilihat pada bagian rumus ln-y sama dengan ln beta tersebut merupakan salah satu perhitungan dari Cobb-Douglas dari metode Frontier Stochastic. Data penelitian, di mana dapat dilihat pada tabel sebelah kiri merupakan data dari output dan juga input dari produksi jagung dari daerah Ghana sendiri, di mana dapat dijelaskan bahwa pendidikan dan penyuluhan variabel digabungkan untuk menangkap model manusia untuk budidaya jagung, sementara usia mewakili pengalaman petani. Untuk variabel-variabel ini, seperti yang ditunjukkan oleh statistik, populasi petani jagung Ghana didominasi oleh kaum parubaya yang tingkat pendidikannya minimal. Statistik juga menunjukkan bahwa sekitar 71% petani menerima layanan penyuluhan. Untuk memperhitungkan karakteristik rumah tangga, gender dan kredit, boneka dimasukkan dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari setengah atau 57% populasi adalah laki-laki. Sementara hampir 25% mengakses kredit. Selain itu, keanggotaan pada asosiasi variabel dummy yang nilainya sama dengan 1 jika KRT adalah anggota suatu kelompok sosial dimasukkan sebagai proksi untuk modal sosial. Sedangkan 20% responden merupakan anggota kelompok sosial yang ada di berbagai komunitasnya. Akhirnya, irigasi dan ukuran lahan variabel digabungkan untuk memenangkan situasi sumber daya petani karena stok sumber daya yang melimpah dapat meningkatkan efisiensi, namun kurang dari 30% memiliki akses ke air irigasi. Hasil dan pembahasan, di mana dapat dilihat pada sebelah kiri, tabel sebelah kiri merupakan fungsi dari produksi dari usaha tani produksi jagung di Ghana, di mana dapat dijelaskan bahwa estimasi kemungkinan maksimum disajikan pada tabel berikut, di mana koefisien fungsi yang mengukur perubahan proporsional dalam output ketika semua input yang dimasukkan dalam model diubah dalam proporsi yang sama adalah sekitar 0,78, yang menunjukkan bahwa pengembalian ke ukuran sedang menurun. Dari 5 variabel dalam model Frontier Stochastic Cobb-Douglas, estimasi parameter dari 3 variabel ditemukan signifikan secara statistik.
Ini adalah ukuran pertanian, biaya tenaga kerja, dan pertanian bahan kimia. Selain itu, semua estimasi parameter variabel ini signifikan pada 1%. Artinya, peningkatan 1% pada masing-masing variabel yang digunakan dalam produksi jagung akan menyebabkan peningkatan nilai output masing-masing sebesar 0,32%. 0,17% dan 0,28%. Beralih ke model efisiensi teknis, parameter Y signifikan secara statistik pada tingkat 5% dengan perkiraan nilai 0,94. Hasil ini menunjukkan bahwa inefisiensi sangat signifikan di antara rumah tangga yang diteliti. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perbedaan antara keluaran aktual atau yang diamati dan keluaran perbatasan didominasi oleh ketidakefisienan teknis, yaitu faktor-faktor yang berada dalam kendali petani. Dengan demikian menegaskan bahwa inefisiensi teknis adalah stochastik di area tersebut. Yang merupakan pada tabel distribusi efisiensi teknis petani jagung di Ghana pada sebelah kiri, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari estimasi ekonometrik menunjukkan bahwa indeks efisiensi teknis berkisar dari kurang dari 50% hingga 100% untuk peternakan di sampel dengan rata-rata 53% ini kurang dari 68%, di mana petani jagung di wilayah studi atau di wilayah Ghana ini menghasilkan 53% dari output potensi stokastik frontier berdasarkan keadaan teknologi saat ini serta tingkat inputnya. Hasil ini menyiratkan bahwa jika rata-rata petani dalam sampel ingin mencapai tingkat efisiensi teknis seperti rekannya yang paling efisien di Ghana, ia akan mencapai produktivitasnya sekitar 47% lebih tinggi. Kemungkinan penerapan praktik teknologi akan meningkatkan produksi jagung di wilayah tersebut rata-rata 47%, sehingga petani jagung tersebut dapat mencapai tingkat output perbatasan stokastik yang potensial. Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai review yang telah saya paparkan dari awal sampai akhir mengenai efisiensi dan inefisiensi produksi jagung yang ada di Ghana. Dapat disimpulkan bahwa return to size menurun dan keuntungan substansial dalam output dapat direalisasikan dengan meningkatkan level input yang digunakan dalam produksi. Secara khusus, faktor-faktor seperti ukuran pertanian, tenaga kerja, dan akses ke bahan kimia pertanian merupakan suatu penentu signifikan dari hasil jagung. Kedua, penelitian ini atau studi ini tersebut menunjukkan variasi yang besar dalam kriteria atau kinerja di seluruh pertanian pada tahun 2002 dengan efisiensi teknis rata-rata 53% di Ghana. Faktor signifikan yang berkontribusi terhadap efisiensi teknis meliputi karakteristik rumah tangga atau jenis kelamin dan akses kredit, modal manusia atau pendidikan dan penyuluhan, situasi sumber daya petani atau luas lahan, dan tahun pengalaman atau usia pengelola dan juga lahan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai jurnal atau review jurnal dari Technical Efficiency of Maize Farmer in Ghana atau Stochastic Frontier Approach oleh Abdul Hanan Abdallah dan Awal Abdul Rahman. Cukup sekian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.